Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita kembali di dalam Bible Study bab yang ke-16, bagian yang pertama. Ya, dari buku The Power of Right Believing. Kuasa dari percaya benar. Ya, percaya benar itu pasti menghasilkan kehidupan benar. Sebaliknya percaya salah pasti menghasilkan kehidupan salah, saudara. Ya, dan medan pertempurannya itu di pikiran. Yaitu medan pertempurannya di pikiran. Ya, pikiran kita diisi terus, dipenuhi dengan pikiran Kristus. Ya, dari luar tapi berusaha menyerang, ya, masuk. Tapi kalau kita berdiri teguh, nah itu nggak bisa masuk sebenarnya, ya, karena peperangan milik Tuhan. Nah, ini judulnya kan, peperangan milik Tuhan, itu udah mencakup semua. Sama-sama katakan peperangan milik Tuhan. Ya, jadi dalam orang Kristen ada peperangan rohani nggak? Spiritual warfare. Ada. Tapi peperangan milik Tuhan. Amin, ya. Itu bicara, sehingga bicara fokus Tuhan atau fokus iblis. Ya, orang dunia kalau perang bilang, oh kita harus pelajari iblis, pelajarin musuh gitu. Kalau kita bisa mempelajari musuh sempurna, itu udah kemenangan di tangan. Nah, ada nasihat seperti itu kan, kalau secara dunia. Ya, kita nggak begitu. Karena sekali lagi Tuhan nggak pernah bicarakan misalnya apa, waktu masuk ke Kanaan, misal orang Israel dikeluarin dari Mesir. Di Kanaan ada musuh nggak? Ada, bahkan raksasa. Tuhan nggak pernah bicarakan. Selama mereka perjalanan, Tuhan nggak pernah bicarakan raksasa. Karena bagi Tuhan raksasa atau masalah atau persoalan itu nggak ada yang terlalu besar, ya, sehingga tidak bisa terselesaikan. Bagi Tuhan sudah selesai bahkan. Nah, tapi kan iblis mau orang percaya itu salah fokus kan. Nah, jadi peperangan jadi milik kita tuh, bukan milik Tuhan lagi. Kan salah fokus. Dia mau kejar-kejar dia gitu. Wah, orang gereja siap-siap doa peperangan, doa keliling. Ya, fokusnya ke dia. Bahkan di dalam tempat ibadah, ya nggak 1-2 kali kan, pemimpin pujian atau hamba Tuhannya doa-doa peperangan gitu, lawan musuh gitu. Ya, dan itu sekali lagi maunya iblis, ya, maunya musuh. Ya, kadang kalau sederhana, kalau gelap ya nyalain aja lampu, sederhana kan. Pasti gelap kalah oleh terang. Sama-sama katakan pasti gelap kalah oleh terang. Nah, kita memiliki terang. Amin. Ya, dan nyatanya saudara, kalau saudara selidiki firman Tuhan Alkitab ini, dari awal pun, ya, dari awal yang namanya peperangan, baik secara fisik karena gambaran, ya, di perjanjian lama sampai perjanjian baru yang disebut peperangan rohani, itu sama konsisten tuh, yaitu peperangan milik Tuhan. Peperangan milik Tuhan. Jadi peperangan rohani milik Tuhan, sama-sama kan milik Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Ya, makanya dikatakan kita lebih dari pemenang. Ya, itu saudara dan saya udah tahu. Ya, bahkan firman Tuhan katakan kita disediakan hidangan di hadapan lawan-lawan. Tuhan yang berperang, kita ngapain? Hidangan katanya. Makanya nggak heran, ya, Kaleb berkata, raksasa, they are bread for us. Mereka itu roti buat kami, makanan. Nah, itu harus dimengerti, didalami, diselami gitu, ya, sehingga menjadi realita kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita menikmati santapan raja, kita menikmati hidangan raja. Ya. Itu yang terjadi. Karena misalnya gini, tadi kita udah bilang, target Tuhan Kanaan itu bukan karena kita berperang. Nanti kita akan lihat, ya. Tetapi itu adalah target Tuhan aja, mengeluarkan kita dari Mesir,
Dunia dimasukkan ke Kanaan, tempat perhentian. Ya tapi Pak, ada raksasa yang berperang. Peperangan milik Tuhan, yang berperang ada Tuhan. Tujuan Yesus datang, jadi target Tuhan, target Bapa. Tujuan Yesus datang supaya kita boleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Tujuan iblis apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 kan? Dia udah jelas tujuannya ya mencuri firman gitu ya, untuk dibunuh. Kalau orang Kristen itu dibunuh dengan apa? Dengan perkataannya sendiri, saudara. Karena iblis nggak bisa mengutuki kita, nggak bisa. Kita orang diberkati kok. Ya, jadi musuh itu berusaha mengutuki, nggak bisa, nggak mempan gitu. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Bileam, Balak, Raja Bileam sewa petenung profesional, suruh kutukin Israel, nggak bisa. Yang keluar ada berkat. Itu luar biasanya. Yesus mana ada yang bisa kutuk gitu. Dia hanya ada berkat. Nah tapi kalau ketika orang Kristen yang disebut lidahnya berkuasa, hidup dan mati dikuasai sama lidah, mengatakan kematian kepada dirinya sendiri. Nah iblis pakai senjata itu. Ya. Jadi ini praktis sekali. Segala hal. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah jantung, masalah paru-paru, masalah apapun. Ya, perkataan terakhir ada perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan pasti baik. Ya, biar misalnya dokter bilang, wah ini hipertensi nih, jantungnya begini, jantungnya begitu. Ya, kita bukan menyangkali fakta ya, kenyataan ya. Tapi kita tetap berkatakan kebenaran. Tuhan, peperangan milikmu. Bahwa engkau katakan, saya boleh hidup dan berenya dengan segala kelimpahan. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan saya. Saya perkatakan, senjatanya adalah firman. Ya, jadi bukannya kita menyangkali, seperti Kaleb tidak menyangkali ada raksasa yang benar-benar mungkin makan orang gitu. Tetapi dia melihat kebesaran Bapa Tuhan. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Sesederhana itu aja. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Itu ya Pak, raksasa tinggi Pak. Tingginya setinggi pohon aras. 20 meter. Tuhan lebih tinggi. Perkasa, Tuhan lebih perkasa. Amin. Ya, jadi itulah. Itu bukan ngarang, saudara. Ya tadi kan saya katakan di awal, Tuhan nggak pernah bicarakan masalah atau raksasa. Kenapa? Nggak ada yang terlalu besar buat Tuhan, gitu aja. Nggak ada masalah terlalu besar buat Tuhan sehingga Tuhan bilang, waduh yang ini nggak sanggup Mel. Udah divonis gitu ya, waduh nggak sanggup. Nggak pernah Tuhan bilang gitu. Ya, terus janji Bapak nggak bisa berubah lagi. Kalau Tuhan janji ya janji aja. Ya langit bumi boleh lenyap, katanya firman Tuhan, satu iota pun nggak bisa hilang. Ya berarti Pak penghukumannya nggak bisa hilang. Penghukumannya ditanggung oleh Yesus. Ya, jadi urusan peperangan rohani ini bisa juga jadi masalah real ya, masalah hidup dan mati. Ya, sebenarnya real juga kadang-kadang waktu kita seperti kita akan masuk ya 2 Tawarikh 20 ini tentang Yosafat nih. Real ya. Kita sekarang cerita real ya, cerita jangan dianggapnya ini sesuatu yang hayal gitu, yang yang halu gitu, atau sesuatu yang nggak membumi Pak Melki. Ini membumi sekali, cerita ini beneran terjadi. 2 Tawarikh 20 ayat 1 ya. Saya mulai ya. Setelah itu Bani Moab gede, Bani Amon besar juga, datang berperang melawan Yosafat. Raja Yosafat, Raja Yehuda, bersama-sama sepasukan orang Miunim. Itu orang pegunungan Seir. Ya kalau di bawah dibilang pegunungan Seir. Jadi laskar yang besar nih. Besar, cepat, ya, dan garang gitu. Benar-benar mau membunuh. Datang gitu aja bertiga.
Secara manusia takut nggak? Takut. Ya seperti Jumat yang udah lewat, seperti Daud ketika masuk gua Adulam benar-benar takut gitu. Cara manusia. Orang dia jadi dikejar-kejar Raja Saul, dikejar-kejar Raja apa tuh? Raja Gad, Abimelek. Ya benar-benar real. Tapi kita udah dengar kan? Nah, keputusannya ayat saya langsung mau kasih lihat dulu ya. Jawabannya gitu. Sama-sama katakan jawabannya. Ya jadi ini jawaban yang real juga gitu. Ya. Jadi walaupun rakyat itu semua udah takut nunggu instruksi raja, ya pintar aja sekarang. Yosafat pintar. Ya, ayat berapa tuh? Ayat ke-15 ya. Berseru, camkanlah hai seluruh penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut. Orang takut disuruh jangan takut. Dan terkejut. Ya terkejut artinya gentar gitu. Wah, gede banget ini laskar. Ya karena laskar yang besar ini. Jadi dikatakan besar, memang besar. Dibandingkan Yosafat dengan tentaranya, dengan Yehuda kecil. Ya, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Itu kata kuncinya sesederhana itu, saudara. Ya, peperangan milik Tuhan, bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Ayat 17. Besok haruslah kamu dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Gimana? Ngadepin hal yang real, ngadepin masalah yang real di depan mata. Tapi kita harus percaya, peperangan bukan milik kita. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Nah ini harus diingat terus, saudara. Kita nih posisi, withstand, kedudukan. Sama-sama dengan kedudukan, posisi yang akan menentukan kemenangan. Atau provisi, penyediaan juga. Kemenangan, supply surga. Berdiri di tempatmu. Artinya withstand, berdiri teguh. Dan lihat. Nah, lihat artinya apa? Lihat Yesus, lihat kemenangan. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sekali lagi diulang, janganlah kamu takut dan terkejut. Ya. Kalau kepada Yosua dibilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi dengar berita real, lihat bahkan real, nyata. Tapi kebenarannya bilang apa? Ya, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tadi Tuhan yang bilang, Tuhan yang akan berperang. Kamu diam saja, kan di atas juga bilang. Tuhan menyertai kamu. Artinya apa? Tuhan yang berperang. Kembali lagi ya. Jadi laskar sekalipun kuat, ya haus darah, maju dengan cepat ke arah mereka, mau membinasakan mereka. Ya, dan mereka itu benar-benar dengan melihat gitu, udah pada titik keputusasaan. Ya, dan bisa membayangkan, wah dibantai semua ini. Dan itulah yang disebut kita memiliki harapan sekarang. Sama-sama kita memiliki harapan. Harapan yang pasti ya. Jadi bagaimana mengatasi ketakutan ini? Ya, kan Yosafat manusia biasa juga, sama seperti kita. Rakyat Yehuda manusia biasa juga. Ya, awalnya takut memang. Tapi kan kalau kita lihat mulanya juga, ayat ketiganya, ya Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sesederhana itu aja. Lihat masalah real. Amon, Moab, Meunim. Orang-orang pegunungan Seir. 3 laskar yang besar yang garang gitu. Takut, disebut takut tuh. Tapi mengambil keputusan, ya mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Jadi perjanjian lama ya, masih pendekatannya berpuasa. Ya itu berdoa gitu, cari Tuhan. Ya, jadi kita pun juga kalau menangkap puasa kita gimana? Ya kita sedang bersekutu dengan Tuhan lewat makan siang, lewat makan malam, ya itu puasa namanya. Ya bukan memelintir tangan Tuhan, bukan ya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan.
Sebelum tadi ayat yang ke-15, ayat ke-17, mereka tuh melakukan minta pertolongan Tuhan. Ya, mereka datang dari sebuah kota, ya udah untuk mencari Tuhan. Sesederhananya gitu aja. Bukan cari strategi, cari gimana nih ngelawan musuh. Gimana nih kekuatan musuh, udah pasti kalah. Nah, ini yang menjadi kesulitannya mungkin. Ya, orang gereja juga kadang-kadang kita berpikir kita harus berperang. Nah, apalagi kita di perjanjian baru. Ya Tuhan, kepala iblis sudah PhD namanya, udah diinjak, udah hancur. Jadi makanya di awal saya katakan, sebenarnya peperangan kita itu berdiri teguh aja, sama juga sebenarnya. Tapi sudah menang, udah menangnya tuh sudah. Makanya kita disebut lebih daripada pemenang. Sama-sama kan, saya adalah lebih daripada pemenang di dalam Kristus. Tapi prinsip dasarnya sama, saudara. Ya, jadi tidak panik. Ya, awalnya takut tuh biasa. Ya, karena Tuhan itu disebutnya bahkan the author and the finisher of our faith, pencipta dan penyelesai iman kita. Ini jaminan, saudara, jaminan kemenangan atau kesuksesan kita sebenarnya. Jadi renungin lagi. Jangan bilang kita orang beriman. Benar-benar beriman nggak? Benar-benar nggak kita bilang, Yesus kesehatan saya, Yesus kesembuhan saya, Yesus berkat saya, Yesus keuangan saya. Ya, miliki hope Alkitab. Pak, belum kelihatan Pak, saya udah nunggu udah terlalu lama. Hope di Alkitab itu, kalau hope apa tuh? Pengharapan itu bahasa Yunaninya kalau di perjanjian baru elpis. Confident expectation of good atau certain expectation of good. Jadi pengharapan yang pasti gitu. Kita yakin akan pengharapan yang pasti dan baik. Sama-sama yakin akan pengharapan yang pasti dan baik. Jadi sulitnya dalam tanda petik di situ. Tuhan tidak mengajarkan seperti hikmat dunia. Jangan terlalu berharap deh, jangan taruh pengharapan terlalu tinggi. Nanti jatuhnya sakit loh. Nanti Pak Melki nggak salah nih khotbahin kayak gini. Nanti orang kecewa loh. Itu masalahnya sebenarnya. Tapi saya sekaligus bilang, sebenarnya itulah kesulitannya, cuman itu aja. Tuhan itu bilang, kamu akan masuk dan menduduki negeri. Orang Israel bilang, masa sih? Ini Tuhan mah nyodorin kita ke raksasa, kita masih dimakan habis. Kan kesalahannya cuman itu doang. Sementara yang berpikir memiliki opini yang baik tentang Tuhan, ini opini yang baik tentang Tuhan itu sebenarnya iman. Masuk. Siapa Pak? Itu Kaleb, Yosua. Tapi udah tua Pak, dimudahkan lagi. 85 tahun aku hari ini, aku sama kuat seperti 45 tahun yang lalu. Itu real, saudara, itu real. Nah, cuman ya itulah tantangannya ya. Jadi ketika ayat 6 bilang ini, kita terusin di 2 kali 20 ya. Ini tentang cerita tadi Yosafat kan. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Nah, ketika dia lihat Tuhan, engkau Allah di dalam surga. Bukankah engkau memerintah segala atas segenap kerajaan dan kerajaan bangsa? Bukankah engkau penguasa atas bumi ini dan segala isinya, malaikat dan semua alam semesta ini? Kan kita bisa bilang begitu kan, sama. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Mereka mulai mengatakan tangan kanan Tuhan, tangan perkasa, kuasa. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Inilah pengharapan, saudara. Bisa nggak? Jadi saudara gini, makanya perlu dengar terus supaya ngelotok nih kebenaran. Dan kita perkatakan. Jangan, artinya gini, jangan mengentertain gitu ya. Misalnya perkataan kita dengar gitu ya, misalnya dokter atau keadaan sekarang lah. Keadaan sekarang nggak bagus, perang belum selesai.
Itu tak mau, belum lagi tuh di mana tuh perang saudara gitu kan. Terus terjadi lagi ekonomi seperti ini, keadaan sulit deh. Kita dengar beritanya gitu, inflasi di mana-mana, bank-bank tuh tutup semua. Gimana nasib kita? Gimana nasib anak-anak kita? Mungkin kita dengar ya. Tapi kalau saudara dan saya nggak pernah dengar bahwa di langit yang punya langit, bumi dengan seisinya itu adalah milik Tuhan. Tuhan Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung sampai ujung. Saudara ditebus dengan darah, ya, segala suplai surga itu milik saudara dan saya di dalam Yesus. Dan nggak ada yang orang atau makhluk apapun atau kuasa apapun yang dapat bertahan melawan Tuhan, kan? Nggak ada, kan? Amin. Ya. Jadi kita berdoa itu apa? Lord, I cannot, but you can, kan? Itu sederhana itu. Makanya dikatakan, kalau ada orang bilang gini, orang kasih karunia itu nggak berdoa. Siapa bilang? Kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi inti dari doa kita, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Wah, Pak, kok gitu kayak anak kecil terus dong? Nggak sanggup. Gimana sih? Kan Tuhan berikan kesanggupan. Tetap, saudara, kesanggupan itu kesanggupan Tuhan, kan? Kan tadi barusan bilang, Tuhan berikan kesanggupan. Kalau dia itu tak terhingga, kita itu X gitu. Nggak, X dibagi tak terhingga itu 0, saudara. Amin. Ya, sekali lagi, peperangan milik Tuhan. Jadi fokus kita apa? Seperti Yosafat, mencari Tuhan, wajahnya dialihkan kepada Tuhan. Ya, dalam bab peperangan kan, misalnya siapa tuh? Gehazi tuh. Elisa didatengin musuh. Begitu banyak. Udah takut kan? Tuhan buka matanya. Gehazi, dia lihat malaikat semua. Ya, yang menyertai kita jauh lebih besar. Ya, roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ya, jadi apapun yang kita dengar, kita tetap berkatakan kebenaran. Mau kenapa? Ya, kita buktikan. Keluaran 14 ayat 14. Ini yang saya bilang nih, dari awal Tuhan bilang ini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, bahasa MSG bilang, you keep your mouth shut. Kamu mulutnya nggak bisa ngomong deh, nanti kalau ngomong salah lagi. Ya, Tuhan akan the battle is the Lord, ini bahasa Inggrisnya. The battle is the Lord, inilah judulnya, peperangan milik Tuhan. Amsal 21 ayat 30-31. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Ini udah bicara apa? Mau sekuat apapun, mau sepinter apapun, mau secerdas apapun, mau pertimbangan seperti apapun, gak ada yang bisa menandingi Tuhan. Ya, 31 bilang kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kan sederhana jadinya. Saudara mau di pihak mana? Makanya selalu ya, kalau di Alkitab, kalau saudara dengar tentang peperangan rohani atau peperangan apapun ya, kalau kita bilang Tuhan di pihak saya, di pihak musuh, Tuhan yang bilang kamu di pihak saya apa di pihak sana. Jadi kita tuh yang memutuskan, Tuhan saya di pihak Engkau. Sebenarnya gampang sekali kan, mudah sekali kan. Ya, jadi apapun persoalan saudara, saya juga punya persoalan di judge ini, di judge begitu. Jadi semua itu belum berakhir. Ya, final word itu, kata-kata terakhir itu Tuhan. Ya, Tuhan itu mengerjakan di belakang layar tadi dikatakan kan. Roma 8 ayat 28 tuh. Kita tahu sekarang bahwa Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, selalu kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kita mengasihi Dia. Kenapa? Allah dulu mengasihi kita. Kita terima kasih Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa? Ya, saudara dan saya yang di dalam Yesus. Amin. Ya, peperangan milik Tuhan. Pasti menang nggak? Pasti menang. Sama-sama kan pasti menang. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Jangan lepaskan kemenangan kita. Orang Israel aja udah masuk Kanaan.
Tuhan masih bilang begini, tegur ya. Ini masih banyak, kenapa nggak diduduki semua gitu. Sampai segitu banyaknya, saudara. Mazmur 23 ayat 5 bagian A. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bahkan di waktu peperangan, tadi kan saya katakan, posisi kita posisi makan, saudara. Hidangan raja. Gak heran kan kita perjamuan kudus mengingat karya Yesus. Jadi kita ketakutan gak? Dalam posisi kegentaran gak? Pak, jadi gak realistis, Pak. Persoalannya di situ, saudara. Otaknya manusia itu ditarik terus kepada sistem dunia, cara dunia. Sebenarnya kalau kita sederhana aja, Tuhan bilang makan, ya makan udah. Udah Tuhan, saya makan. Saya nggak, kok kamu nggak peduli? Ini persoalan, kok kamu nggak peduli? Kok kamu nggak peduli? Kok kamu enak aja, ras-res? Kok kamu enak aja, tenang-tenang? Nggak gelisah? Nggak cemas? Ini persoalan gede nih. Nah, kan jadi persoalannya di situ tuh, saudara, malahan. Paradoks ya. Nah, emang sistem dunia ya harus stres, harus khawatir, harus cemas, harus gelisah. Dibuka nih. Sementara kita makan-makan. Ya tentu ini arti rohani, Pak. Iya, kita makan firman. Kita berkatakan firman. Dari hidangan itu kita makan. Tuhan, terima kasih. Ya, roh yang dalam diri saya lebih besar dari dalam dunia ini. Tapi Pak, tunduklah pada lawanlah iblis. Tuhan, terima kasih. Saya lawan dengan iman yang teguh. Kenakan sangat nyatalah, saya berdiri teguh mengenakan kebenaran Kristus di hadapan lawan-lawan kita. Ya cengar-cengir kita ketawa. Namanya juga hidangan. Ya. Jadi ini bicara hidangan, sama-sama kata hidangan itu adalah seluruh sumber perbendaharaan surga itu disediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Ya, sayangnya orang Kristen kadang-kadang ketarik jadi sistem dunia tadi, hope dunia ya. Harap-harap gitu. Penuh keraguan, penuh ketidakpastian, penuh dengan nada negatif. Bahkan ya Tuhan, inilah kasih karunia Tuhan memberikan saya penyakit. Jadi bahkan begitu menurunkan standar kebenaran, saudara. Takut, khawatir, gelisah. Ya Tuhan, kok saya udah divonis begini, begitu. Sekali lagi ya, saya ngomong keadaan kebenaran nih. Itu bukan Elpis, bukan tadi hope Alkitab, saudara. Ya, Pak Melki mah ngajarin nggak ini. Apa tuh? Abai gitu atau apa sih? Nggak bicarakan realitas gitu. Saudara, itu memang pilihan. Saudara punya seluruh sumber perbendaharaan surga yang terbuka. Seluruh pasukan surga, malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita. Jumat lalu kita dengar, seluruh pasukan Tuhan itu istilahnya membackup saudara dan saya. Mau gimana? Mau lihat yang kelihatan dengan kasat mata atau yang tidak kelihatan yang pasti? Ini tantangan kita semua. Ya. Ketika sakit, ketika dibilang divonis ini itu, kita tetap bilang nggak? Saya memiliki tubuh yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Dari mana Pak Bapak bisa ngomong gitu? Ya Tuhan yang ngomong kan. Jangan khawatir tentang tubuhmu, dengan hidupmu. Dengan makanan minuman, bukankah hidup lebih penting daripada makanan minuman? Jangan khawatir dengan tubuhmu. Bukankah bunga di bakung di ladang tidak memintal, tidak menanak, tidak membuat kain gitu ya, diberi pakaian sama Tuhan? Berarti apa? Hidup tubuh berkualitas, saudara. Ya Pak, nanti kalau begitu, nanti kalau nggak kejadian Pak, kecewa Pak. Yang
Nah, kejadian bukan dari pihak Tuhan, saudara. Bukan Tuhan yang berdusta, bukan. Ya, Roma 5 ayat 5 katakan gini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Inilah hope dari surga. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Yesus ada di dalam hati kita. Yesus ada dalam hidup kita, itulah kasih. Oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, Roh Kristus. Sama-sama kata Roh Kristus. Roh yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Yang bisa dibuka ya. Jadi korelasi langsung nih antara kasih Bapa dengan hope. Ibu percaya nggak kasih Bapa mengasihi kita, mengasihi saya tanpa syarat? Dia udah mati kok bagi kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih. Dia tidak mungkin meninggalkan kita atau melupakan kita. Udah bosan lah masih Melki ditinggalin gitu. Nggak mungkin. Itu firman. Ume, ya, double negatif, tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita atau melupakan kita. Tapi kok buktinya, kok kayaknya saya ditinggalin nih, kok nggak kejadian kok gini. Saudara, sekali lagi, yang difokusin iblis mungkin, yang difokusin penyakit mungkin, atau musuh atau masalah, dan menepis semua itu sumber daya atau perbenaran surga yang memang terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan gagal. Nah, kita baca lah ya, Mazmur 18 ayat 8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jelas ya? Banyak kan orang lebih berharap sama manusia. Apalagi kaya misalnya kan. Diulang lagi ayat 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bangsawan bicara apa? Orang punya jabatan, punya kekayaan. Udah jelas lebih baik, jauh lebih baik, saudara. Pemazmur katakan seperti itu. Ya bukankah, ya real tantangannya ya. Tantangan keuangan, masalah hutang, masalah gini. Ya pandang Yesus dulu dong. Ya kalau Tuhan kasih hikmat, ya ketemuin tuh sana, ya silahkan saudara. Saya nggak tahu. Tapi itu kan berharapnya sama siapa? Karena ayat 10-nya jelas, hasilnya sukses pasti. Segala bangsa mengiringi aku. Ini peperangan nih, kayak tadi, Yosafat. Jadi kelilingi sama Amon, Moab, Meunim kan. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Pasti kalah itu, mau seluruh bangsa juga dibilang mengiringi. Makanya, ya ini juga ingat-ingat nih orang percaya, orang Kristen. Jangan pernah bilang bahwa kita minoritas, sekalipun di bangsa ini. Ya tapi Pak, Bapak itu menyangkali kebenaran loh. Kenyataan kan kita cuma berapa juta, dia berapa juta. Nggak peduli saya. Saudara satu bersama Yesus, saudara mayoritas. Sama-sama katakan, kita bersama Yesus, kita mayoritas. Enggak ya, jangan pernah bilang kita minoritas. Kalau udah minoritas itu udah di bawah, udah gitu posisinya. Paham? Ya tapi orang mau pakai tapi Yesus itu 2/3 malaikat itu tetap ikut panglima bala tentara. Yesus kalau mau ngomong jumlah juga. Yang jatuh itu cuma 1/3. Banyak mana? Dan tadi kita udah dengar ya, kemenangan selalu dari Tuhan. Nah, Mazmur 118 ini ya mengawali ya tegas berkata tuh Tuhan tuh baik. Nah, itulah sebenarnya yang rahasia Yosafat juga. Ketika dia nyanyi, dia cuma nyanyi kok. Maju ya maju aja, tapi tetap bukan mereka yang berperang loh. Kalau saudara nanti cek ya, nanti bagian kedua kali. Itu Amon, Moab, orang pegunungan Seir itu saling bertempur sendiri. Mereka cuma datang tinggal menjarah. Mereka nyanyi apa? Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Hesetnya tuh ya, sama nih. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Jadi kalau saudara dan saya mendengar yang gak baik pun, tetap Tuhan baik. Bukan karena Tuhan kasih yang gak baik. Tetap Tuhan baik dan membuat kita baik, merestorasi kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya, hesetnya tuh, kasih karunianya.
Makanya saya bilang kalau baca Alkitab itu pokoknya lihat Tuhan baik dan kasih karunia-Nya. Ditutup Mazmur 118 ditutup dengan apa? Ayat 29 ya. Sama. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, hesetnya, kasih karunia-Nya sebenarnya. Ketika kita terima, kita tinggal bersyukur. Amin. Ya, ini yang dinyanyikan Yosafat tadi. Ya, balik ke Yosafat tadi kan. Ya, sama dengan kita sekarang. Ya, Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita hanya berdiri teguh. Sama-sama sekali lagi, peperangan milik Tuhan. Ya, tadi Keluaran 14 kita lihat ayat 13 ya. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Tuh diulang ya, sama kepada Yosafat, jangan takut, jangan gentar, berdirilah tetap. Tuh, kembali lagi kata-kata berdirilah tetap. Withstand. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan atau Yesua dari Tuhan. Dari Tuhan, dari Tuhan. Yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya bahkan. Ini gambaran kalau Tuhan memberikan kemenangan atas suatu masalah, itu nggak akan balik lagi, saudara. Selama-lamanya nilainya gitu. Ini hebatnya. Ya. Ayat terakhir peperangan miliknya, milik Tuhan ya. 1 Samuel 17 ayat 47. Sama waktu zaman Daud ini ya, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Sampai punya pedang, punya lembing juga nggak kepake, saudara. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami, maksudnya musuh. Jadi orang Israel itu kecil di tengah-tengah dunia yang musuhnya sekeliling itu kecil, negaranya juga kecil. Itu gambaran, saudara. Kalau bukan Tuhan udah bejret dari kapan-kapan, saudara. Benar, ya. Jadi jangan mau bergeser, ya. Berdirilah teguh, teguh dalam iman, yang memiliki pikiran yang benar tentang Tuhan. Ya, karena provisi atau penyediaan sumber daya itu semua karena posisi, posisi yang menentukan sumber daya. Kita memposisikan diri apa? Memandang Yesus, panglima bala tentara kita. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan Bible study malam hari ini. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Hidup saya penuh dengan kekalahan. Tapi saya mendengar kabar baik bahwa peperangan milik Tuhan dan kepastian kemenangan, kepastian pengharapan. Saudara boleh ikuti saya berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan ya, ikuti berdoa. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Kedudukan saya bersama Yesus memberikan jaminan kemenangan atas semua raksasa-raksasa, persoalan-persoalan, masalah-masalah besar atau kecil dalam kehidupan saya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara sudah diselamatkan, sudah bisa menghubungi kami.